要保护好。不会放过你，娘的！陨落时，第三生劫。那这么说，躯体竟然被天机老人背后的凶险你也见到了。你已手握铜镜和红绳，不胜可畏呀！福主过誉了，赵长老已经告诉我了。叙旧的话，我们以后再说。效果，他没劲的黑雾消散了。我先带他恢复休息。 Ketua aliansi memberitahu kepadanya kalau orang yang saat ini dirinya lindungi bukanlah Duansing, melainkan sosok yang paling dicari, yakni adalah Sinan. Jadi seharusnya dia sadar betul kalau dia bukanlah melindungi orang yang tepat. Pasalnya Sinan hanya akan menjadikannya sebagai batu loncatan saja. Meskipun begitu, ia tidaklah terlalu peduli. Padahal luka yang saat ini dia terima sudah cukup parah. Namun dia tetap teringat kalau Sinan sudah 3 kali memberikan bantuan kepadanya. Pertama, ketika dia bertindak bodoh. Kedua, ia yang tidaklah dapat melindungi orang lain dengan kekuatan yang dirinya miliki. Bahkan hal tersebut hampir saja merenggut nyawanya dan nyawa orang yang ingin dirinya lindungi. Ketiga, dirinya sama sekali tidak terlalu peduli siapa identitas Duansing yang sebenarnya. Karena yang penting dia harus memberikan perlindungan kepadanya. Dengan begitulah dia bisa menyelamatkan dunia. Perkataan yang pun membuat ketua aliansi menjadi sangat murka. Padahal mereka ini sudah kehabisan banyak waktu. Jadi karena itulah dia pun memberikan perintah kepada semua anggotanya untuk menghancurkan tempat ini. Mendengar hal itu membuat para bawahannya senang. Terlebih lagi mereka sudah menantikan hal itu. Karena bagaimanapun murid ini sepertinya ingin mati. Jadi keinginannya akan mereka kabulkan. Sebuah formasi yang begitu besar pun mulai mereka ciptakan. Murid ini mencoba untuk menghentikan semua itu, tapi anggota aliansi bisnis tidak niatan untuk memberikannya bertindak. Alhasil ia pun harus gagal mencegah formasi itu tercipta dan sudah siap menyerangnya. Untung saja sebelum mengenainya terdapat sebuah serangan yang langsung saja menghancurkan susunan formasi itu. Dan juga menghabisi nyawa dari tetua ini. Di mana kekuatan itu sangatlah mengerikan, bahkan menciptakan ledakan yang besar. Sesaat kemudian Jiang Bilan dan juga Sinan datang di waktu yang tepat, di mana mereka langsung saja memberikan perlawanan balik. Melihat susunan formasi di atas sana telah mengejutkan ketua aliansi bisnis. Pasalnya dia meyakini kalau rahasia surgawi telah terungkap. Kembali kepada Sinan, di mana dia masihlah belum selesai dan secara terus-menerus melakukan serangan kepada para anggota aliansi dagang. Bahkan salah satu dari mereka ada yang kembali meninggoy. Kini hanya tinggal anggota yang memiliki pergerakan yang cepat saja. Meskipun sempat merepotkan Sinan, tapi ujung-ujungnya dia juga harus gagal dan juga ikut meninggoy. Melihat apa yang terjadi, ketua aliansi dagang pun memutuskan untuk mundur saja. Rekan Sinan sendiri berada di dalam kondisi hidup dan mati. Ia bahkan tidak sadarkan diri setelah menerima begitu banyak luka. Jiang Bilan sangatlah sedih karena tahu kalau rekan mereka sudah mengulur waktu sejak mereka datang kemari. Di tengah kesedihannya itu, seseorang pun telah keluar dari gerbang itu, yang mana dia adalah seorang gadis. Formasi ini pun tidak mudah dirinya hancurkan. Tidak berhenti sampai di situ saja. Dengan kekuatan yang dia miliki, ketua aliansi dagang yang mencoba melarikan diri dengan celah ruang dengan sangat mudah dia tangkap. Ternyata gadis itu merupakan tetua Tianji, yang seketika saja membuat kedua aliansi dagang menjadi sangat ketakutan dan memohon untuk diberikan kesempatan. Tapi di sini Sinan sangatlah marah kepada ketua aliansi dagang, sebab dia sudah seringkali memberikan gangguan kepadanya. Alih-alih takut, ketua aliansi justru balik mengancam Sinan. Ia juga meminta Jiang Bilan untuk menyelamatkannya karena ialah yang sejak kecil merawatnya. Tapi semua itu hanya sia-sia saja. Sinan yang dipenuhi dengan dendam langsung saja melakukan penyerangan, yang membuat tubuh ketua aliansi dagang terpotong menjadi 2.
Untuk rekan Sinan sendiri sudahlah meninggoy, tapi tetua Tianjin dapat merasakan kalau jiwanya masihlah ada. Jadi mereka harus segera pergi ke Yoyun untuk menemukan bunga pengembali mimpi, di mana bunga itulah yang akan membantu mereka menyelamatkan nyawa rekannya itu. Hanya inilah yang bisa tetua Tianjin lakukan, selebihnya akan diserahkan kepada mereka. Sinan akan melakukan perjalanan seorang diri, pasalnya Jiang Bilan harus ikut bersama tetua Tianjin. Sinan tidaklah mempermasalahkan hal itu dan akan pergi ke Yoyun demi bisa menemukan bunga tersebut. Setelah Sinan pergi, kita pun diperlihatkan dengan para tetua lainnya yang baru saja tiba. Melihat kekacauan yang terjadi pada tempat ini membuat mereka yakin kalau jatuhnya aliansi dagang merupakan ulah dari tetua Tianji. Tapi mereka juga yakin kalau Sinan telah terlibat dalam penyerangan ini. Mereka agak menyesal karena datang sedikit terlambat. Karena jika saja datang lebih cepat, maka Sinan pasti sudah mereka habisi. Tetua ini memberitahu kalau kekuatan tetua Tianjin tidaklah bisa disandingkan dengan mereka. Jadi jika pun mereka datang di waktu yang tepat, namun tetap saja tidaklah mungkin bagi mereka untuk dapat mengalahkannya. Bagi tetua ini mereka masihlah belum terlambat. Pasalnya masih ada banyak harta karun di tempat ini. Jadi lebih baik mereka fokus saja dalam mengambilnya. 看来商道盟又回到那老寡了，为我小黑报仇。我的对手，你倒是留下了不少宝贝。 Sino berpindah kepada Sinan, di mana dia meminta Miao Miao untuk mencarikan bunga pengembali mimpi. Hanya saja bunga tersebut tidaklah mudah ditemukan, karena hanya bisa ditanam di tanah kemuliaan seseorang. Untung saja Miao Miao masihlah memiliki benih dari bunga tersebut. Ia meminta Sinan pergi ke rumahmu dulu sebelum dia pergi ke kebun. Karena bagaimanapun, Mu Tengah membutuhkan rumput peneduh langit miliknya. Sinan paham dan ia meminta Miao Miao untuk menunggu kedatangannya. Yang mana Miao Miao mulai membanggakan dirinya yang sekarang telah menjadi kepala ruang tamu ke Songgun. Selain itu kini adalah gilirannya yang akan melindungi Sinan. Jadi dia tidaklah perlu mengkhawatirkan apapun. Bahkan Sinan tidak perlu lagi menyamar sebagai Duan Xing. Sinan sangat senang mendengarkan kabarnya, jadi ia juga sungguh tidak sabar untuk bertemu dengan Miao Miao. Miao Miao meminta Sinan untuk datang ke tempatnya tanpa menggunakan identitas orang lain. Sinan paham dan mereka akan bertemu pada besok hari. Sinan teruslah melakukan perjalanan, tapi tiba-tiba saja dia merasakan kalau segel di dalam tubuhnya telah terangkat. Yang mana Sinan langsung saja melakukan pengecekan. Sebenarnya apa yang terjadi? Ia menemui gadis harta, Fei Yu yang tengah mengelus-ngelus harimau putih ditanyai oleh Sinan. Apakah dia itu telah melihat semua yang terjadi di Daur Rahasia Surgawi? Karena ketika dirinya di sana, koneksi Sinan terhadap lautan surgawinya tiba-tiba saja berhenti. Apakah itu berkaitan dengan kesengsaraan 3 kehidupan? Sinan teruslah bertanya mengenai apa yang telah dikatakan oleh tetua Tianjin. Fei Yu mulai memberitahu kalau teknik 3 kehidupan yang dirinya ciptakan memungkinkan Sinan berkultivasi dengan memanfaatkan 3 kehidupan miliknya. Teknik itu memang sangat hebat, tapi mereka sama saja dengan menantang kehendak langit dan bumi, yang menyebabkan mereka melanggar peraturan yang dilarang. Dengan kata lain, kehidupan masa lalu dan masa depan Sinan akan berusaha untuk menghancurkannya. Inilah karma dari teknik tersebut. Sinan akhirnya paham. Ia mulai yakin kalau apa yang dia lihat di jalan langit merupakan kehidupan masa lalu dan masa depan Fei Yu. Fei Yu membenarkan hal itu. Seharusnya ketika ia meninggalkan tempat ini, jasad dari masa lalu dan masa depannya sudah tiada. Tapi siapa yang menyangka tetua Tianjin memilih untuk mengawetkannya sampai sekarang. Alasan mengapa jiwa di dalam jasadnya tetap sama, Fei Yu masihlah belum dapat memastikannya. Karena ia juga kurang tahu tentang hal tersebut. Tapi seharusnya Sinan dapat memecahkan masalah ini. Pasalnya hanya seseorang yang memiliki Ki 3 kehidupan yang bisa membantu Fei Yu keluar dari bencana ini. Lebih lagi, Sinan telah mendapatkan cermin perunggu dan tali merah di tangannya. Sebelum mendapatkan pedang terakhir Ki 3 kehidupan, Sinan bisa memilih untuk menyerah. Hanya saja Sinan tidaklah memiliki niatan tersebut. Karena dia percaya, pasalnya berhasil atau tidaknya dia tergantung pada usahanya sendiri. Sim berpindah ke Menara Suanu, di mana kita diperlihatkan kalau saat ini Master Menara tengah minum bersama dengan tetua Tianjin.
Master Menara tidak menduga Tianjin akan kembali ke dunia panah begitu cepat hanya demi Sinan. Tapi semua itu Tianjin lakukan bukan karena Sinan saja. Master Menara paham, jadi dia berharap kalau misi bantuan kali ini akan berhasil. Sesaat kemudian Jiang Milan muncul, di mana ia sudah menyampaikan semua yang diperintahkan oleh gurunya. Tetua Tianjin pun merasa lega karena sekarang mereka tidak perlu memikirkan apapun. Kembali kepada Sinan, di mana dirinya telah tiba juga di tempat di mana Miao Miao berada. Ketika dirinya hendak memberikan hormat, kaisar ini merasa begitu terpukau akan kehebatannya. Sebab dia tidak pernah menduga kalau Duanxing dan Sinan merupakan orang yang sama. Ia juga sudah tahu kalau kedatangan Sinan kemari adalah untuk mengobati putrinya. Tanpa berlama-lama, Miao Miao pun segera membawanya. 不胜可畏呀！夫主过誉了，赵长老已经告诉我了。去就的话，我们以后再说。 Kaisar ini menjelaskan kalau putrinya terlahir dengan gangguan kecemasan kronis. Seiring bertambahnya usia, racun dalam tubuhnya menyebar lebih cepat sampai-sampai tubuh kaisar tidak sanggup berada di dekat putrinya. Bahkan ia hampir kehilangan akal dan berniat untuk menghabisinya. Gua ini diciptakan langsung oleh Miao Miao, yang mana dulu dia membuatnya untuk sosok penting di kehidupan masa lalunya. Gua ini juga akan membantu Xiaomu dalam memperlambat penyebaran penyakitnya. Tapi sekarang Xiaomu sudah terluka sangat parah. Obat herbal biasa tidaklah lagi efektif. Sesaat kemudian Xiaomu pun terbangun dari tidurnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Miao Miao, menyembuhkan Xiaomu membutuhkan rumput penutup langit yang dikatakan bisa meningkatkan tubuh beribu-ribu lebih kuat. Kaisar sudah bertindak cepat dengan menyebarkan berita kalau mereka membutuhkan ramuan itu. Sinan menjadi tidaklah heran, jadi inilah alasan mengapa semua paksi besar ingin mendapatkan rumput penutup surgawi. Pasalnya mereka ingin menerima hadiah dari sang kaisar. Sesaat kemudian Xiaomu mulai berteriak kesakitan yang membuat racun di dalam tubuhnya tidak terkendali dan akan segera meledak lebih cepat. Miao Miao pun berusaha untuk menahan hal tersebut. Selain itu, Sinan juga memberikan rumput ini untuk dapat membantunya. Miao Miao segera menggunakan ramuan tersebut agar bisa diberikan kepada Xiaomu. Tidak itu saja, namun Sinan bersama sang kaisar segera memberikan bala bantuan untuk mempercepat proses penyerapan rumput itu. Untuk saat ini tidak ada kendala apapun. Malahan mereka itu berhasil. Pasalnya kabut hitam di tubuh Xiaomu benar-benar telah menghilang. Sesuai dengan dugaan kalau rumput ini benar-benar sangatlah berguna. Setelah mengambil sisa benihnya, Miao Miao berencana untuk membawa Xiaomu dulu. Karena sekarang kondisinya masihlah belum pulih dan membutuhkan waktu untuk beristirahat. 效果，他没劲的黑雾消散了。我先带他恢复休息。 Kaisar paham dan sangat berterima kasih kepadanya. Tidak hanya kepada dia saja, namun Kaisar juga berterima kasih kepada Sinan. Karena tanpa ramuan yang dia berikan, semua itu tidak akan berhasil. Kaisar pun mempersilakannya untuk sementara waktu tinggal di sini. Bahkan berencana untuk mempersiapkan perjamuan kepadanya. Sinan menyambut baik penawaran Kaisar. Tapi sayang sekali dirinya masihlah harus menyelesaikan beberapa urusan dulu. Karena ada nyawa yang tengah dipertaruhkan. Jadi Sinan tidak bisa berlama-lama di sini. Kaisar paham, jadi untuk malam ini Sinan diminta untuk tidur di sini. Dengan begitu Sinan bisa kembali pada esok hari. Karena sudah seperti ini, maka mau tidak mau Sinan pun menerima penawarannya. Malam harinya Sinan dan Miao Miao tengah menikmati cahaya bulan yang begitu indah. Selain itu Miao Miao menagih anggur enak yang Sinan janjikan. Alhasil Sinan pun mengeluarkan semuanya dan ini saatlah membuat Miao Miao senang. Baru saja menghirupnya membuat ia bahagia. Miao Miao mengajak Sinan minum karena mereka tidak akan pulang sebelum mabuk. Malam pun semakin larut di mana sudah beberapa botol yang dihabiskan oleh Miao Miao. Ia pun agak teler sambil memuji keenakan anggur itu. Sedangkan Sinan tidaklah minum terlalu banyak. Tapi entah kenapa dia merasa pusing. Hingga Miao Miao maupun Sinan pun sama-sama mengatakan hal yang tidak dapat dikendalikan. 也不醉不归。好酒啊，小男子，嗜酒如命的家伙。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.